Selamat datang kembali di channel @manjadawajada 2022 pada mata kuliah struktur laporan tugas akhir dan metode penelitian. Pada pertemuan ini kita akan membahas pengantar tugas akhir. 1. Pengertian tugas akhir adalah karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa sebagai salah satu syarat kelulusan. Ini merupakan bukti kemampuan mahasiswa dalam melakukan penelitian yang terstruktur dan sistematis. Fungsi tugas akhir melalui tugas akhir, mahasiswa menunjukkan kemampuan mereka dalam menghubungkan teori yang telah dipelajari selama masa kuliah dengan penerapannya dalam penelitian nyata di lapangan. 2. Struktur laporan tugas akhir pendahuluan. Bagian ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Mahasiswa harus menguraikan secara jelas mengapa penelitian tersebut penting dilakukan. Landasan teori di sini teori-teori yang mendukung penelitian dipaparkan. Mahasiswa wajib menggunakan teori dari sumber akademik terpercaya untuk memperkuat dasar ilmiah penelitian. Metode penelitian, bagian ini menjelaskan jenis penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data. Pemilihan metode yang tepat akan memastikan hasil penelitian yang valid. Hasil dan pembahasan pada bagian ini, mahasiswa menyajikan hasil penelitian, menganalisis data, dan menghubungkannya dengan teori yang telah diuraikan di bagian sebelumnya. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan merangkum temuan penelitian dan menjawab rumusan masalah, sementara saran memberikan rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut. Semoga Anda dapat memahami materi ini. Mari kita lanjut ke materi pada slide berikutnya. Pada pertemuan ini kita masih berada di materi pengantar tugas akhir. 3. Metode penelitian. Metode kuantitatif. Metode ini digunakan untuk menganalisis data numerik yang dapat diukur secara statistik. Contohnya adalah penelitian tentang prediksi harga saham dengan menggunakan teknik regresi linear. Metode ini cocok untuk penelitian yang memerlukan pengujian hipotesis dan menghasilkan data yang dapat diolah secara statistik. Metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial atau perilaku manusia secara mendalam melalui teknik seperti wawancara, observasi, atau studi kasus. Misalnya wawancara dengan pengguna untuk mengetahui kebutuhan dari suatu sistem. Metode ini lebih fokus pada penggalian makna, pengalaman, atau pandangan individu dalam konteks tertentu. Metode campuran (mixed method). Metode ini menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih komprehensif. Sebagai contoh, peneliti bisa menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data numerik, lalu melanjutkan dengan wawancara untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Metode campuran ini memungkinkan pendekatan yang fleksibel dan mendalam untuk memahami masalah penelitian secara utuh. 4. Tujuan dan manfaat penulisan tugas akhir. Tujuan tugas akhir. Tujuan utama penulisan tugas akhir adalah membuktikan bahwa mahasiswa memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian yang komprehensif dan sistematis, serta dapat menghasilkan solusi nyata terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Manfaat penelitian. Selain memenuhi persyaratan akademik untuk kelulusan, penelitian yang dilakukan mahasiswa juga memberikan kontribusi nyata pada pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, penelitian ini dapat memiliki aplikasi praktis yang bermanfaat di dunia nyata, seperti dalam pengembangan sistem, kebijakan, atau produk tertentu. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman Anda. Mari kita lanjut ke materi pada slide berikutnya. Pada slide ini, kita akan membahas struktur laporan tugas akhir. Struktur ini terdiri dari bagian-bagian penting yang harus diikuti secara berurutan agar penelitian dapat disampaikan dengan jelas dan sistematis. 1. Pendahuluan. Bagian ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Pendahuluan memberikan konteks bagi pembaca untuk memahami mengapa penelitian ini penting dan relevan. Di sini, peneliti menjelaskan alasan mengangkat topik tertentu serta dampak yang diharapkan dari penelitian. 2.
Landasan teori pada bagian ini, peneliti menyajikan teori-teori dan konsep-konsep utama yang mendukung penelitian. Landasan teori berfungsi sebagai dasar ilmiah untuk menganalisis data yang diperoleh nantinya. Peneliti harus memastikan teori yang digunakan berasal dari sumber akademik yang terpercaya dan relevan dengan topik penelitian. 3. Metode penelitian bagian ini menjelaskan teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian serta metode analisis data yang akan diterapkan. Dengan mendetailkan metode penelitian, peneliti menunjukkan cara kerja penelitian secara sistematis sehingga hasil penelitian dapat diuji dan direplikasi jika diperlukan. 4. Hasil dan pembahasan. Di bagian hasil dan pembahasan, data yang telah dikumpulkan dianalisis dan dihubungkan dengan teori yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya. Bagian ini sangat penting karena disinilah peneliti menunjukkan bagaimana temuan penelitian sesuai atau berbeda dari teori yang ada serta memberikan interpretasi mendalam atas data yang diperoleh. 5. Kesimpulan dan saran. Bagian terakhir adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan berfungsi untuk merangkum hasil utama dari penelitian dan menjawab rumusan masalah. Saran diberikan sebagai rekomendasi untuk penelitian lanjutan atau aplikasi praktis berdasarkan hasil penelitian yang ada. Dengan mengikuti struktur ini, laporan tugas akhir akan memenuhi standar akademik dan disusun dengan alur yang jelas sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami setiap tahap penelitian. Saya harap Anda dapat memahami materi ini. Mari kita lanjut ke materi pada slide berikutnya. Pada slide ini, kita akan mendalami pendahuluan tugas akhir, khususnya bagian latar belakang. 1. Latar belakang. Pentingnya penelitian pada bagian ini. Latar belakang menjelaskan alasan diangkatnya topik penelitian. Peneliti perlu menjelaskan permasalahan utama yang dihadapi serta relevansi penelitian dalam mengatasi masalah tersebut. Contohnya dalam penelitian berjudul Perancangan Sistem Informasi Pengarsipan Data Penduduk pada Kantor Camat Bilah, Hulu Kabupaten Labuhan Batu dijelaskan bahwa metode pengarsipan manual sering menimbulkan kesulitan dalam pencarian data. Penelitian ini hadir sebagai solusi berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi pengarsipan. Contoh lain adalah pada penelitian berjudul Analisis Machine Learning Algoritma Regresi Linear untuk memprediksi saham di Bank BRI, di mana peneliti menekankan pentingnya prediksi harga saham untuk mendukung keputusan investasi yang lebih baik. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan bagi investor melalui model prediksi yang lebih akurat. Gap penelitian adalah bagian yang mengidentifikasi kekurangan atau aspek yang belum terjawab dalam penelitian sebelumnya. Menentukan gap ini penting karena menunjukkan mengapa penelitian baru diperlukan. Misalnya, dalam penelitian tentang sistem pengarsipan, gap yang diidentifikasi adalah bahwa metode manual tidak cukup efisien untuk pengelolaan dan pencarian data. Pada penelitian prediksi saham, gap penelitian diidentifikasi pada kurangnya model prediksi yang mampu memberikan hasil akurat dan cepat untuk harga saham di masa depan. Dengan memahami kedua elemen ini, peneliti dapat menyusun latar belakang yang kuat, menunjukkan pentingnya penelitian, dan mengarahkan pembaca pada tujuan serta relevansi penelitian yang akan dilakukan. Semoga Anda memahami materi ini. Mari kita lanjutkan ke materi pada slide berikutnya. Pada slide ini, kita masih berada dalam bagian pendahuluan tugas akhir. Kali ini membahas dua komponen penting rumusan masalah dan tujuan penelitian. 2. Rumusan masalah. Fokus penelitian rumusan masalah adalah pertanyaan utama yang harus dijawab dalam penelitian. Pertanyaan ini harus dirancang secara spesifik dan jelas untuk memberi arah yang tepat pada penelitian sesuai dengan permasalahan yang telah diidentifikasi pada bagian latar belakang.
Rumusan masalah membantu peneliti tetap fokus pada tujuan utama penelitian dan mengarahkan keseluruhan proses penelitian. Contoh pada penelitian pengarsipan data, rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana cara meningkatkan efisiensi pengarsipan data penduduk dengan menggunakan sistem informasi berbasis web. Sedangkan dalam penelitian prediksi saham, rumusan masalahnya adalah bagaimana menggunakan algoritma regresi linear untuk memprediksi harga saham Bank BRI di masa depan. Kedua rumusan masalah ini menunjukkan dengan jelas pertanyaan spesifik yang ingin dijawab oleh masing-masing penelitian. 3. Tujuan penelitian. Hasil yang diinginkan tujuan penelitian menyatakan apa yang ingin dicapai melalui penelitian. Tujuan ini harus selaras dengan rumusan masalah dan menunjukkan hasil yang diharapkan oleh peneliti. Penjelasan tentang tujuan penelitian membantu pembaca memahami arah penelitian dan apa yang ingin dicapai peneliti di akhir studi. Contoh pada penelitian pengarsipan data, tujuan yang ditetapkan adalah merancang sistem informasi berbasis web yang dapat mempermudah dan mempercepat proses pengarsipan data penduduk. Sedangkan pada penelitian prediksi saham, tujuannya adalah mengembangkan model prediksi harga saham yang akurat menggunakan algoritma regresi linear. Masing-masing tujuan ini menunjukkan hasil konkret yang ingin dicapai peneliti sesuai dengan rumusan masalah yang telah disusun. Dengan pemahaman yang jelas tentang rumusan masalah dan tujuan penelitian, peneliti dapat menyusun penelitian dengan arah yang terarah dan mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Semoga Anda memahami materi ini. Mari kita lanjut ke materi pada slide berikutnya. Pada slide ini, kita masih berada dalam bagian pengantar tugas akhir dengan fokus pada manfaat penelitian. 4. Manfaat penelitian teoritis dan praktis. Manfaat penelitian menunjukkan kontribusi penelitian dari dua sisi pengembangan ilmu pengetahuan dalam kurung teoritis dan aplikasi praktis. Peneliti perlu menjelaskan manfaat dari hasil penelitiannya agar pembaca memahami dampak positif penelitian baik dalam dunia akademik maupun dalam kehidupan nyata. Contoh pada penelitian tentang pengarsipan data, manfaat teoritisnya adalah berkontribusi pada pengembangan teknologi pengelolaan data berbasis web yang menambah wawasan akademis dalam bidang manajemen data. Sedangkan manfaat praktisnya adalah membantu meningkatkan efisiensi kerja pegawai dalam pengelolaan arsip, membuat proses pengarsipan menjadi lebih cepat dan akurat. Dalam penelitian tentang prediksi saham, manfaat teoritisnya adalah menambah referensi dalam penggunaan algoritma regresi linear untuk memprediksi saham yang bisa menjadi bahan rujukan bagi peneliti lain. Manfaat praktisnya adalah membantu investor untuk membuat keputusan investasi yang lebih tepat berkat adanya prediksi harga saham yang lebih akurat yang pada akhirnya meningkatkan efektivitas keputusan finansial. Dengan memahami manfaat teoritis dan praktis, peneliti dapat menunjukkan dampak positif dari penelitian yang dilakukan dan memberikan gambaran nilai tambah dari hasil penelitian, baik dalam dunia ilmu pengetahuan maupun dalam aplikasi langsung di lapangan. Semoga Anda memahami materi ini. Mari kita lanjut ke materi pada slide berikutnya. Pada slide ini, kita memasuki bagian landasan teori dalam struktur laporan tugas akhir, khususnya sumber landasan teori. 1. Sumber landasan teori buku jurnal dan penelitian ilmiah. Landasan teori harus didasarkan pada sumber akademis yang kredibel seperti buku akademik, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Sumber-sumber ini memberikan dasar yang kuat dan ilmiah untuk mendukung penelitian yang dilakukan. Dengan memilih referensi yang tepat, peneliti dapat menyusun teori yang relevan dan dapat dipercaya untuk membangun argumen ilmiah. Contoh 1 dalam penelitian perancangan sistem informasi pengarsipan data penduduk pada kantor camat Bila Hulu, landasan teori diambil dari konsep System Development Life Cycle dalam kurung SDLC.
SDLC memberikan panduan terstruktur mulai dari perencanaan, analisis kebutuhan, desain, hingga implementasi sistem. Teori ini diperoleh dari buku dan jurnal yang membahas pengembangan sistem informasi yang menambah pemahaman peneliti tentang langkah-langkah dalam membangun sistem yang efisien dan efektif. Contoh 2, pada penelitian analisis machine learning algoritma regresi linear untuk memprediksi saham di Bank BRI, landasan teori yang digunakan adalah teori regresi linear dari literatur statistik dan machine learning. Teori regresi linear memberikan dasar bagi peneliti untuk memahami metode prediksi yang menggunakan data historis. Sumber ini diambil dari buku dan jurnal ilmiah yang relevan, membantu peneliti memahami model prediktif yang tepat untuk data saham. Dengan landasan teori yang diambil dari sumber kredibel seperti buku akademik, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu, penelitian akan memiliki dasar yang kuat dan mendukung keabsahan hasil yang diperoleh. Sumber ini juga memastikan bahwa penelitian terikat pada prinsip-prinsip ilmiah yang diakui dalam bidangnya. Semoga Anda memahami materi ini. Mari kita lanjut ke materi pada slide berikutnya. Pada slide ini, kita akan melanjutkan pembahasan landasan teori dengan fokus pada fungsi landasan teori. 2. Fungsi landasan teori menghubungkan teori dengan analisis. Data fungsi utama dari landasan teori adalah untuk menghubungkan konsep teoritis dengan proses analisis data. Teori yang digunakan membantu peneliti menjelaskan fenomena yang sedang diteliti dan menyediakan panduan dalam menginterpretasikan data. Dengan landasan teori yang tepat, peneliti dapat memastikan bahwa analisis data dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah yang diakui dan relevan dengan topik yang diteliti. Contoh 1, pada penelitian pengarsipan data, teori System Development Life Cycle dalam kurung SDLC digunakan sebagai panduan untuk menjelaskan tahapan pengembangan sistem informasi. SDLC mencakup tahapan analisis, perancangan, pengembangan, dan implementasi yang semuanya diterapkan dalam proses desain sistem pengarsipan yang lebih efisien. Dengan teori SDLC, peneliti dapat menjelaskan setiap langkah pengembangan sistem dan bagaimana setiap tahap berkontribusi pada peningkatan efisiensi pengarsipan data. Contoh 2, dalam penelitian prediksi saham, teori regresi linear digunakan untuk menganalisis data historis dan memprediksi harga saham di masa depan. Teori ini menyediakan dasar ilmiah bagi model prediksi, memastikan bahwa hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Dengan menggunakan regresi linear, peneliti dapat memberikan justifikasi matematis dan statistik pada prediksi yang dihasilkan, meningkatkan kredibilitas dan validitas hasil penelitian. Dengan memahami fungsi landasan teori, peneliti dapat mengaitkan konsep teoritis dengan data penelitian secara logis dan sistematis. Ini memungkinkan analisis yang lebih kuat dan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Semoga Anda memahami materi ini. Mari kita lanjut ke materi pada slide berikutnya. Pada slide ini, kita akan membahas metode penelitian dengan fokus pada jenis penelitian yang digunakan dalam tugas akhir. 1. Jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif menggunakan data numerik yang dapat diukur dan dianalisis secara statistik. Jenis penelitian ini sering diterapkan untuk membuat prediksi atau menguji hipotesis tertentu. Melalui analisis statistik, peneliti dapat mengukur variabel-variabel secara objektif dan memberikan hasil yang dapat digeneralisasi. Contoh dalam penelitian analisis machine learning algoritma regresi linear untuk memprediksi saham di Bank BRI, jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Data harga saham historis dianalisis menggunakan regresi linear untuk memprediksi harga saham di masa depan.
Penelitian ini berfokus pada pengolahan data numerik yang diukur secara statistik untuk menentukan akurasi model prediksi. Kualitatif penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial atau perilaku manusia secara mendalam. Pendekatan ini lebih berfokus pada narasi dan deskripsi daripada angka dengan menggunakan metode seperti wawancara observasi atau studi kasus. Penelitian kualitatif berusaha menangkap nuansa dan makna yang tidak selalu dapat diukur secara numerik. Contoh dalam penelitian perancangan sistem informasi pengarsipan data penduduk pada kantor Camat Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu. Wawancara dengan pegawai kantor camat dilakukan untuk memahami bagaimana sistem pengarsipan manual memengaruhi efisiensi kerja mereka. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan pengguna yang nantinya menjadi dasar dalam pengembangan sistem informasi baru. Campuran dalam kurung, mixed method, pendekatan campuran menggabungkan teknik kuantitatif dan kualitatif untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang suatu masalah. Dengan mengombinasikan kedua metode, peneliti dapat memperoleh data yang lebih lengkap, baik dari segi numerik maupun deskriptif. Contoh dalam penelitian pengarsipan data penduduk, pendekatan campuran bisa diterapkan. Misalnya, setelah wawancara kualitatif dengan pegawai untuk memahami sistem lama, peneliti dapat menggunakan kuesioner kuantitatif untuk mengukur kepuasan pegawai terhadap sistem pengarsipan baru yang dikembangkan. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang mendalam sekaligus data statistik yang dapat diukur. Dengan memahami jenis-jenis penelitian ini, peneliti dapat memilih metode yang paling sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian mereka secara akurat dan mendalam. Semoga Anda memahami materi ini. Mari kita lanjut ke materi pada slide berikutnya. Pada slide ini, kita akan melanjutkan pembahasan metode penelitian dengan fokus pada teknik pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian. 2. Teknik pengumpulan data wawancara-wawancara adalah teknik yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh informasi secara mendalam langsung dari responden. Teknik ini memungkinkan peneliti menggali informasi yang tidak bisa diperoleh melalui metode lain, membantu mengidentifikasi masalah dan kebutuhan pengguna secara detail. Contoh dalam penelitian tentang sistem pengarsipan di kantor camat, wawancara dilakukan dengan pegawai untuk memahami kendala yang mereka hadapi dalam pengarsipan manual. Informasi ini membantu peneliti menentukan fitur-fitur utama yang perlu ada dalam sistem informasi baru agar sistem tersebut dapat benar-benar memenuhi kebutuhan pengguna. Kuesioner-kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data dari banyak responden secara cepat dan efisien. Kuesioner biasanya berisi pertanyaan tertutup yang dapat diukur secara numerik atau pilihan ganda sehingga memudahkan analisis statistik. Metode ini cocok untuk penelitian kuantitatif yang membutuhkan data dalam jumlah besar dan dapat dibandingkan. Contoh pada penelitian prediksi saham, kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi. Hasil dari kuesioner ini kemudian dianalisis secara statistik untuk membantu membangun model prediksi saham yang lebih akurat. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia yang umumnya diambil dari sumber seperti database laporan atau jurnal. Data ini sangat berguna dalam penelitian yang memerlukan data historis atau referensi yang dapat digunakan langsung tanpa perlu proses pengumpulan data baru. Contoh dalam penelitian prediksi saham, data harga saham Bank BRI dari Bursa Efek Indonesia dapat digunakan sebagai data sekunder. Peneliti memanfaatkan data historis ini untuk menganalisis tren saham di masa lalu dan memprediksi harga saham di masa depan menggunakan algoritma regresi linear. Dengan memahami teknik-teknik pengumpulan data ini, peneliti dapat memilih metode yang paling sesuai untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.
baik melalui wawancara untuk informasi mendalam, kuesioner untuk data kuantitatif, maupun data sekunder untuk analisis tren dan pola historis. Semoga Anda memahami materi ini. Mari kita lanjut ke materi pada slide berikutnya. Pada slide ini, kita akan melanjutkan pembahasan metode penelitian dengan fokus pada analisis data yang digunakan dalam tugas akhir. 3. Analisis data. Alat analisis. Teknik analisis data bervariasi sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, alat seperti regresi linear atau statistik deskriptif sering digunakan untuk mengolah dan menganalisis data numerik. Alat ini membantu peneliti menemukan hubungan antara variabel atau menggambarkan karakteristik data. Contoh dalam penelitian tentang prediksi saham bank BRI, regresi linear digunakan sebagai alat analisis. Peneliti menganalisis data historis harga saham untuk menentukan hubungan antara variabel harga saham masa lalu dengan harga saham masa depan. Dengan teknik ini, peneliti dapat memprediksi tren harga saham yang membantu investor dalam mengambil keputusan. Analisis tematik digunakan dalam penelitian kualitatif untuk menemukan pola atau tema dalam data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, atau sumber kualitatif lainnya. Teknik ini membantu peneliti mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data sehingga dapat menarik kesimpulan yang mendalam. Contoh pada penelitian tentang sistem pengarsipan, wawancara dengan pegawai dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi masalah utama dalam sistem pengarsipan manual. Hasil analisis ini digunakan sebagai dasar untuk merancang sistem baru yang lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dengan memahami teknik-teknik analisis ini, peneliti dapat memilih metode yang tepat untuk mengolah data dan mendapatkan hasil yang valid. Analisis kuantitatif membantu dalam mengukur hubungan dan prediksi, sedangkan analisis tematik memungkinkan pemahaman yang mendalam tentang pola dan isu yang dihadapi responden dalam konteks yang diteliti. Semoga Anda memahami materi ini. Mari kita lanjut ke materi pada slide berikutnya. Pada slide ini, kita akan membahas metode kuantitatif dalam penelitian yang meliputi pengertian dan contoh penggunaannya. 1. Pengertian metode kuantitatif. Analisis data numerik. Metode kuantitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data berbentuk angka atau data numerik. Metode ini bertujuan untuk menemukan hubungan, pola atau tren yang dapat diukur dan diuji secara statistik. Dengan metode ini, hasil yang diperoleh bersifat objektif dan dapat digeneralisasi karena data diolah menggunakan alat statistik. Pengumpulan data yang dapat diukur. Data dalam metode kuantitatif dikumpulkan melalui teknik-teknik seperti survei, kuesioner, atau menggunakan data sekunder yang sudah tersedia. Setiap data yang dikumpulkan dapat diukur secara numerik dan dianalisis dengan alat statistik yang relevan sehingga memungkinkan peneliti memperoleh kesimpulan berdasarkan perhitungan statistik yang akurat. 2. Contoh penggunaan metode kuantitatif. Prediksi harga saham dalam penelitian prediksi harga saham. Metode kuantitatif digunakan untuk menganalisis data historis harga saham. Misalnya, regresi linear dapat diterapkan untuk menemukan hubungan antara harga saham masa lalu dan prediksi harga saham di masa depan. Dengan hasil analisis ini, investor dapat membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan tren harga saham yang dapat diukur secara statistik. Pengembangan sistem informasi dalam penelitian. Pengembangan sistem informasi. Metode kuantitatif dapat digunakan untuk mengukur efisiensi sistem baru dibandingkan dengan sistem manual. Misalnya, data kuantitatif dapat berupa waktu pemrosesan atau tingkat kesalahan yang berkurang setelah implementasi sistem baru.
Hasil ini memberikan bukti numerik tentang efektivitas sistem baru membantu dalam pengambilan keputusan mengenai keberlanjutan sistem tersebut. Dengan metode kuantitatif, peneliti dapat mencapai hasil yang terukur dan objektif yang sangat berguna dalam membuat prediksi, menguji hipotesis, dan mengambil keputusan berdasarkan data numerik. Semoga Anda memahami materi ini. Mari kita lanjut ke materi pada slide berikutnya. Pada slide ini, kita akan membahas metode kualitatif dalam penelitian, khususnya dalam bidang ilmu komputer dan penerapannya dalam perancangan serta analisis sistem. Metode kualitatif pendekatan deskriptif untuk memahami fenomena sosial. Metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial melalui pengumpulan data deskriptif. Metode ini tidak bergantung pada data numerik, tetapi lebih pada wawasan, pengalaman, dan persepsi individu atau kelompok yang terkait dengan fenomena yang diteliti. Dalam ilmu komputer, metode kualitatif sangat relevan dalam perancangan sistem, analisis interaksi pengguna, serta evaluasi dampak teknologi pada lingkungan sosial atau organisasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali bagaimana sistem digunakan, bagaimana pengguna berinteraksi dengan teknologi, serta memahami implikasi teknologi dalam konteks sosial atau organisasi. Dengan begitu, peneliti dapat merancang sistem yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna. 1. Wawancara teknik utama dalam penelitian kualitatif. Wawancara adalah salah satu teknik utama dalam penelitian kualitatif yang melibatkan dialog langsung antara peneliti dan responden. Melalui wawancara, peneliti dapat menggali wawasan, pengalaman, dan permasalahan yang dihadapi oleh pengguna atau pihak terkait. Dalam konteks perancangan sistem, wawancara sering digunakan untuk memahami kebutuhan pengguna dan tantangan yang mereka hadapi sehingga rancangan sistem dapat diadaptasi sesuai dengan kebutuhan nyata. Contoh pada penelitian tentang perancangan sistem informasi pengarsipan data, wawancara dilakukan dengan pegawai kantor camat untuk mengidentifikasi masalah dalam pengelolaan arsip manual. Dari wawancara ini, peneliti memperoleh pemahaman mendalam tentang proses manual yang rumit serta tantangan waktu yang dihabiskan dalam pencarian arsip. Informasi ini menjadi dasar untuk merancang sistem informasi berbasis web yang lebih efisien dan efektif dalam mengatasi masalah pengarsipan. Dengan metode kualitatif, peneliti dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai perilaku dan persepsi pengguna yang seringkali sulit dicapai melalui data kuantitatif. Wawancara menjadi teknik yang sangat berguna untuk mengidentifikasi kebutuhan dan preferensi pengguna dalam perancangan sistem atau penelitian sosial lainnya. Semoga Anda memahami materi ini. Mari kita lanjut ke materi pada slide berikutnya. Pada slide ini, kita akan melanjutkan pembahasan metode kualitatif dengan fokus pada dua teknik penting, observasi dan studi kasus. Observasi teknik mengamati interaksi pengguna dengan sistem. Observasi adalah teknik di mana peneliti mengamati langsung bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem atau teknologi. Teknik ini memungkinkan peneliti menangkap perilaku alami pengguna tanpa adanya intervensi langsung, sehingga hasil pengamatan lebih autentik. Dalam konteks ilmu komputer, observasi sering digunakan untuk memahami cara pengguna memanfaatkan teknologi atau sistem yang sudah ada, mengidentifikasi kendala, serta mencari potensi pengembangan. Contoh, pada penelitian prediksi saham menggunakan machine learning, peneliti dapat melakukan observasi terhadap investor untuk memahami bagaimana mereka memproses informasi saham sebelum membuat keputusan investasi. Observasi ini membantu peneliti mengidentifikasi pola perilaku dan keputusan yang dibuat oleh investor dalam merespons fluktuasi harga saham. Informasi yang diperoleh melalui observasi ini dapat menjadi dasar dalam pengembangan sistem prediksi saham yang lebih akurat dan relevan dengan kebutuhan pengguna. Studi kasus eksplorasi mendalam dalam konteks spesifik. Studi kasus adalah teknik yang digunakan untuk mengeksplorasi fenomena
atau masalah tertentu dalam konteks spesifik. Teknik ini sangat berguna dalam ilmu komputer untuk menganalisis penerapan teknologi di suatu organisasi atau untuk mengevaluasi dampak dari penggunaan sistem baru terhadap operasional perusahaan. Studi kasus memberikan pandangan yang lebih detail tentang bagaimana teknologi digunakan dalam konteks nyata dan membantu dalam penilaian efektivitasnya. Contoh dalam penelitian tentang sistem informasi pengarsipan, studi kasus dapat dilakukan di kantor camat untuk melihat bagaimana penerapan sistem pengarsipan digital baru memengaruhi efisiensi kerja pegawai. Penelitian ini mengamati proses transisi dari sistem manual ke sistem digital, adaptasi pegawai terhadap teknologi baru, serta dampak sistem baru terhadap kecepatan akses dan keamanan data. Studi kasus ini memberikan informasi penting tentang bagaimana sistem digital berkontribusi pada peningkatan efisiensi dan efektivitas pengarsipan di kantor camat. Dengan menggunakan observasi dan studi kasus, metode kualitatif memberikan pemahaman yang mendalam tentang perilaku pengguna dan konteks spesifik di mana teknologi diterapkan. Teknik ini membantu peneliti dalam mengembangkan solusi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna di lapangan. Semoga Anda memahami materi ini. Mari kita lanjut ke materi pada slide berikutnya. Pada slide ini, kita akan membahas keunggulan metode kualitatif di bidang ilmu komputer, khususnya dalam memahami pengaruh teknologi terhadap perilaku dan interaksi manusia. Keunggulan metode kualitatif di bidang ilmu komputer memahami pengaruh teknologi pada perilaku dan interaksi manusia. Metode kualitatif memiliki keunggulan dalam menggali aspek-aspek mendalam tentang bagaimana teknologi memengaruhi perilaku dan interaksi manusia. Dengan menggunakan teknik seperti wawancara dan observasi, peneliti dapat memperoleh umpan balik langsung dari pengguna yang sangat berharga dalam perancangan dan pengembangan sistem. Umpan balik langsung untuk perancangan sistem melalui wawancara dan observasi, peneliti dapat memahami kebutuhan, preferensi, dan tantangan yang dihadapi pengguna. Umpan balik ini membantu dalam menciptakan sistem yang lebih sesuai dan intuitif, sehingga pengguna merasa terbantu oleh teknologi yang diimplementasikan. Metode ini juga memungkinkan peneliti untuk menyesuaikan desain sistem berdasarkan respons pengguna, menjadikan sistem lebih efisien dan sesuai dengan harapan mereka. Wawasan mendalam melalui studi kasus memberikan gambaran yang mendalam tentang implementasi teknologi dalam lingkungan nyata. Teknik ini memungkinkan peneliti menganalisis bagaimana teknologi baru berinteraksi dengan proses operasional organisasi dan dampaknya terhadap efisiensi kerja. Dengan mengamati langsung penerapan teknologi, peneliti dapat mengidentifikasi area-area yang dapat ditingkatkan, serta memahami bagaimana teknologi baru mempengaruhi rutinitas dan kinerja operasional secara keseluruhan. Memahami konteks sosial di balik data dalam data mining dan data sains dalam data mining dan data sains. Metode kualitatif membantu mengungkap konteks sosial dan perilaku manusia di balik data numerik yang dianalisis. Ini penting karena di luar angka terdapat konteks sosial yang memengaruhi perilaku pengguna. Dengan pemahaman ini, model prediksi atau algoritma yang dikembangkan menjadi lebih relevan dan akurat karena mencerminkan perilaku pengguna dalam konteks nyata. Dengan memanfaatkan metode kualitatif, penelitian di bidang ilmu komputer menjadi lebih holistik dan relevan bagi pengguna. Teknik ini membantu memastikan bahwa teknologi yang dikembangkan tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga selaras dengan kebutuhan sosial dan perilaku pengguna. Semoga Anda memahami materi ini. Mari kita lanjut ke materi pada slide berikutnya. Pada slide ini, kita akan membahas metode campuran dalam kurung mixed method yang menggabungkan kekuatan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian. 1.
Pengertian metode campuran menggabungkan kekuatan kuantitatif dan kualitatif. Metode campuran atau mixed method menggabungkan dua pendekatan kuantitatif untuk menganalisis data numerik dan kualitatif untuk menggali wawasan deskriptif. Pendekatan ini memberikan hasil yang lebih komprehensif, di mana data numerik dapat memberikan gambaran luas tentang fenomena yang diteliti. Sementara data kualitatif membantu peneliti memahami secara mendalam konteks dan pengalaman terkait fenomena tersebut. 2. Teknik pengumpulan data kuesioner dan wawancara. Pada metode campuran, kuesioner sering digunakan untuk mengumpulkan data numerik dari sejumlah besar responden sehingga memungkinkan analisis statistik. Data ini kemudian dilengkapi dengan wawancara yang bertujuan untuk mendalami lebih lanjut informasi yang diperoleh dari kuesioner dan menggali wawasan deskriptif. Contoh satu dalam penelitian perancangan sistem informasi pengarsipan data di kantor camat Bilahulu, kuesioner digunakan untuk mengukur efisiensi sistem baru dengan responden dari berbagai departemen. Kemudian wawancara dengan pegawai dilakukan untuk memahami tantangan yang mereka hadapi selama proses transisi dari sistem manual ke digital. Kombinasi ini memungkinkan peneliti memahami keberhasilan sistem secara statistik dan juga dari perspektif pengguna. Kombinasi analisis statistik dan deskriptif data yang dikumpulkan melalui kuesioner dianalisis secara statistik untuk mendapatkan gambaran luas, sedangkan hasil wawancara dianalisis secara tematik untuk menemukan pola dan tema penting. Kombinasi ini menghasilkan hasil penelitian yang kaya dan mendalam. Contoh 2, dalam penelitian prediksi harga saham Bank BRI menggunakan regresi linear, analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan regresi linear untuk memprediksi harga saham. Di sisi lain, wawancara dengan investor dilakukan untuk memahami alasan mereka dalam mengambil keputusan investasi. Dengan cara ini, data statistik memberikan prediksi yang terukur, sementara wawancara mendalami faktor subjektif yang memengaruhi perilaku investor. Metode campuran memungkinkan peneliti untuk mendapatkan hasil yang lebih lengkap dan mendalam. Analisis kuantitatif memberikan data yang dapat digeneralisasi, sementara analisis kualitatif memperkaya pemahaman dengan wawasan kontekstual dan deskriptif. Semoga Anda memahami materi ini. Mari kita lanjut ke materi pada slide berikutnya. Pada slide ini, kita akan membahas hasil dan pembahasan dalam struktur tugas akhir yang berperan penting dalam menyajikan temuan dari data yang telah dikumpulkan. Hasil penelitian, penyajian data yang objektif dan relevan. Penyajian data yang mendukung rumusan masalah. Bagian hasil penelitian menyajikan data secara objektif dan relevan dengan rumusan masalah yang telah diajukan di awal. Penyajian data harus membantu menjawab pertanyaan penelitian serta memberikan gambaran yang jelas tentang temuan yang diperoleh. Data yang disajikan dapat berupa tabel, grafik, atau angka statistik yang mendukung hasil penelitian dan memudahkan pembaca dalam memahami hasil yang dicapai. Contoh 1, perancangan sistem informasi pengarsipan data di kantor camat Bilahulu. Pada penelitian ini, data yang disajikan menggambarkan perbandingan antara sistem pengarsipan manual dan sistem berbasis web. Data difokuskan pada dua aspek utama waktu yang diperlukan untuk mencari arsip. Jumlah kesalahan pencatatan. Hasilnya, sistem berbasis web mempercepat pencarian arsip hingga 50% lebih cepat dibandingkan dengan sistem manual dan mengurangi kesalahan dalam proses pengarsipan. Temuan ini disajikan dalam bentuk tabel dan grafik, memberikan visualisasi yang memudahkan pembaca memahami peningkatan efisiensi yang dihasilkan oleh sistem baru. Contoh 2, prediksi harga saham Bank BRI menggunakan regresi linear. Pada penelitian ini, hasil penelitian menyajikan prediksi harga saham di masa depan berdasarkan data historis dengan menggunakan algoritma regresi linear. Data yang disajikan mencakup prediksi harga saham di masa depan. Tingkat kesalahan atau error rate dari model regresi linear.
Hasilnya data numerik disajikan untuk memperlihatkan prediksi harga saham yang dapat diuji kembali melalui metode statistik seperti root mean squared error dalam kurung RMSE guna memastikan akurasi model prediksi. Hal ini penting untuk menunjukkan seberapa andal model tersebut dalam memberikan prediksi yang akurat dan relevan bagi keputusan investasi. Dengan penyajian hasil yang objektif dan terstruktur, pembaca dapat melihat dampak dan efektivitas dari temuan penelitian secara jelas. Data yang disajikan dalam bentuk tabel atau grafik juga memperkuat validitas hasil penelitian. Semoga Anda memahami materi ini. Mari kita lanjut ke materi pada slide berikutnya. Pada slide ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai hasil dan pembahasan dengan fokus pada pembahasan menghubungkan hasil dengan teori. 2. Pembahasan menghubungkan hasil dengan teori. Peran pembahasan dalam mengaitkan hasil dan teori. Bagian pembahasan berfungsi untuk menghubungkan hasil penelitian dengan teori yang digunakan di bagian landasan teori. Di sini, peneliti menjelaskan apakah hasil penelitian mendukung, bertentangan, atau memperluas teori yang telah dikaji sebelumnya. Pembahasan juga memungkinkan peneliti untuk memberikan analisis mendalam tentang implikasi hasil penelitian terhadap teori dan konteks yang lebih luas. Contoh 1. Penelitian sistem pengarsipan data. Pada penelitian sistem pengarsipan data, peneliti mengaitkan hasil efisiensi yang diperoleh dengan teori System Development Life Cycle dalam kurung SDLC. Hasil penelitian yang menunjukkan peningkatan efisiensi pengarsipan mendukung teori SDLC yang merekomendasikan penerapan sistem berbasis web untuk meningkatkan proses pengarsipan. Pembahasan dengan menggunakan model SDLC, peneliti dapat menunjukkan bahwa setiap tahap pengembangan sistem, mulai dari analisis kebutuhan hingga implementasi, memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan efisiensi kerja. Peneliti menjelaskan bagaimana tahapan SDLC seperti analisis dan desain memastikan bahwa kebutuhan pengguna diakomodasi dalam sistem baru yang pada akhirnya menghasilkan proses pengarsipan yang lebih cepat dan lebih akurat. Contoh 2, penelitian prediksi saham menggunakan regresi linear. Pada penelitian prediksi harga saham, peneliti membahas bagaimana hasil prediksi saham yang dihasilkan oleh regresi linear sejalan dengan teori dasar regresi. Teori ini mendukung penggunaan regresi linear untuk memodelkan hubungan antara harga saham masa lalu dan prediksi harga di masa depan. Pembahasan peneliti menjelaskan bagaimana algoritma regresi linear berfungsi dengan memanfaatkan data historis untuk memprediksi tren di masa depan. Pembahasan juga mencakup evaluasi akurasi model regresi dengan mengukur tingkat kesalahan prediksi seperti melalui root mean squared error dalam kurung RMSE dan membandingkannya dengan hasil dari penelitian sebelumnya. Dengan menghubungkan hasil ini ke teori regresi, peneliti dapat menunjukkan keandalan metode yang digunakan dalam menghasilkan prediksi yang akurat. Bagian pembahasan membantu pembaca memahami signifikansi hasil penelitian dengan konteks teori yang relevan, serta menunjukkan bagaimana temuan penelitian dapat diterapkan atau dievaluasi lebih lanjut berdasarkan prinsip-prinsip yang sudah ada. Semoga Anda memahami materi ini. Mari kita lanjut ke materi pada slide berikutnya. Pada slide ini, kita akan membahas kesimpulan dan saran dengan fokus pada cara merangkum hasil penelitian secara ringkas dan efektif. 1. Kesimpulan ringkasan hasil penelitian. Bagian kesimpulan memberikan ringkasan singkat dari hasil penelitian dengan fokus pada poin-poin utama yang relevan dengan rumusan masalah. Kesimpulan ini harus menjawab rumusan masalah yang diajukan di awal penelitian dan tidak menambahkan detail atau informasi baru. Tujuannya adalah untuk menyajikan inti dari temuan penelitian secara ringkas namun jelas. Contoh 1 penelitian sistem informasi pengarsipan. Pada penelitian tentang sistem informasi pengarsipan,
Kesimpulan menyatakan bahwa penerapan sistem berbasis web berhasil meningkatkan efisiensi dalam proses pencarian dan penyimpanan arsip dibandingkan dengan sistem manual. Kesimpulan, sistem baru ini mampu mempercepat pencarian data hingga 50% lebih cepat dan mengurangi kesalahan pencatatan secara signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa teknologi berbasis web dapat menjadi solusi efektif untuk memperbaiki proses pengarsipan yang selama ini menggunakan metode manual. Contoh 2 penelitian prediksi harga saham menggunakan regresi linear. Dalam penelitian prediksi harga saham menggunakan regresi linear, kesimpulan menunjukkan bahwa model regresi linear berhasil memprediksi harga saham dengan tingkat akurasi yang memadai. Kesimpulan, algoritma regresi linear efektif dalam memodelkan hubungan antara harga saham masa lalu dengan harga masa depan memberikan prediksi yang cukup akurat untuk mendukung pengambilan keputusan investasi. Hasil ini menunjukkan potensi algoritma ini dalam penerapan prediksi harga saham dan rekomendasi investasi. Kesimpulan yang disusun dengan baik akan memberikan gambaran akhir yang jelas tentang kontribusi penelitian dan pencapaian tujuan yang diajukan pada awal penelitian, membantu pembaca memahami hasil penelitian secara keseluruhan. Semoga Anda memahami materi ini. Mari kita lanjut ke materi pada slide berikutnya. Pada slide ini, kita akan membahas kesimpulan dan saran dengan fokus pada bagian saran sebagai rekomendasi untuk pengembangan atau penelitian lebih lanjut. 2. Saran rekomendasi untuk penelitian, selanjutnya bagian saran berisi rekomendasi yang ditujukan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut atau implementasi praktis dari hasil penelitian yang sudah dilakukan. Saran ini dapat mencakup penambahan fitur, penggunaan teknologi yang lebih maju, atau penelitian lanjutan untuk mengeksplorasi aspek yang belum terjawab. Contoh 1 penelitian sistem pengarsipan dalam penelitian sistem pengarsipan. Saran yang diberikan adalah untuk menambahkan fitur keamanan data guna melindungi informasi sensitif dan memungkinkan integrasi dengan layanan cloud untuk meningkatkan aksesibilitas data. Saran disarankan agar sistem pengarsipan berbasis web ini dilengkapi dengan fitur keamanan tambahan seperti enkripsi data dan otentikasi 2 faktor untuk melindungi data dari akses yang tidak sah. Selain itu, integrasi dengan layanan cloud akan memungkinkan akses data yang lebih fleksibel dan mendukung kerja jarak jauh, terutama untuk instansi yang membutuhkan mobilitas tinggi dalam pengelolaan arsip. Contoh 2, penelitian prediksi harga saham. Pada penelitian prediksi harga saham menggunakan regresi linear, peneliti menyarankan penggunaan algoritma machine learning yang lebih kompleks untuk meningkatkan akurasi prediksi di masa depan. Saran untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menerapkan algoritma machine learning yang lebih canggih seperti random forest atau neural networks guna meningkatkan akurasi prediksi harga saham. Algoritma ini mampu menangani data yang lebih kompleks dan memberikan hasil prediksi yang lebih tepat sehingga dapat lebih efektif dalam membantu investor dalam pengambilan keputusan. Dengan memberikan saran yang konstruktif, penelitian dapat terus berkembang dan memberi dampak lebih besar dalam implementasi praktis serta relevansi akademis. Rekomendasi ini menunjukkan potensi pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan sekaligus membuka peluang untuk penelitian lanjutan yang lebih mendalam. Semoga Anda memahami materi ini. Mari kita lanjut ke materi pada slide berikutnya. Terima kasih telah mengikuti pembahasan lengkap mengenai struktur laporan tugas akhir dan metode penelitian. Dalam presentasi ini, kita telah melalui langkah-langkah utama dari penyusunan tugas akhir, dimulai dari pengantar tugas akhir yang mencakup latar belakang rumusan masalah dan tujuan penelitian. Kemudian kita mendalami landasan teori sebagai dasar ilmiah, serta berbagai pendekatan dalam metode penelitian, baik kuantitatif, kualitatif, maupun metode campuran. Selanjutnya,
kita membahas teknik pengumpulan data dan analisis yang tepat sesuai jenis penelitian hingga penyajian hasil dan pembahasan yang menghubungkan data dengan teori. Terakhir, kita merangkum penelitian melalui kesimpulan dan memberikan saran untuk pengembangan lebih lanjut. Semoga materi ini membantu Anda memahami tahapan penting dalam tugas akhir dan mampu memandu penyusunan penelitian yang solid dan berdampak. Jangan lupa untuk subscribe ke channel @manjadawajada 2022 agar tidak ketinggalan materi bermanfaat lainnya. Bagikan dalam kurung share video ini jika Anda merasa terbantu dan tinggalkan komentar untuk berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.